dalam jalan-jalan apa ya namanya, ada kunjungan pekerjaan sekaligus lihat kota Bandung, dan akan bersilaturahmi ke sesepuh budayawan nasional kan. Jadi oke, ikutin terus dan tetap stay di LHR Official. Yang saya berada di Bandung, tepatnya di Cihampelas Walk. Jadi karena ada tugas kunjungan negara, sekalian take walk, jalan-jalan. Baru tahu saya Ciwok ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bersama Kang Acil sebagai mentor guru saya. Setelah hampir 1 tahun lebih pasca COVID ini tidak bertemu, saya sekarang menyapa via media sosial karena ini banyak permintaan Kang. Masyarakat khususnya di Tasik, khususnya relawan Kang Acil kamanawai kapungkur mas sering ka Tasik. Nah sekarang mungkin supaya lebih bersemangat Kang, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, bagaimana gitu kan peran, bagaimana sikap, bagaimana cara, strategi khususnya bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman ini Kang gitu kan. Jadi Akang kan sebagai tokoh yang senior, bahkan bisa dibilang orang tua kami lah gitu kan. Spirit apa Kang gitu kan untuk memberi semangat perubahan zaman sekarang yang notabene mungkin sekarang ini kan udah masuk ke teknologi industri 4.0 4.0 gitu Kang. Nah jadi di Tasikmalaya Kang yang saya lihat gitu, ini yang saya lihat perspektif saya, pesatnya perkembangan zaman teknologi Kang itu timbul kekhawatiran karena generasi muda kalau kata orang tua dulu Kang jadi parumun obor. Nah ini bagaimana, apa yang harus disikapi gitu Kang menyikapi permasalahan di daerah, di level tingkat daerah. Ya jadi ini sebetulnya barangkali saya ngejawabnya ya secara umum. Ya secara umum aja Kang. Ayeuna teh nu pangkeungna di Indonesia teh tidak punya konsep budaya anu jelas. Bagaimana budaya di dalam skala nasional, bagaimana budaya di daerah masing-masing. Daerah mah kalau yang punya konsep budaya yang bagus, halus we. Cuma contohnya Bali, tetap aja kajian kumaha ge malah jadi bagian sadunya. Jawa bagus. Orang Sunda mah di dia rada berat gitu ya karena konsep itu jelas. Jeung nu ngaleumpangkeun urang ayeuna di Sunda contohnya tidak ada tokoh. Yeah. Saha si tokoh Sunda ayeuna nyangan di Jakarta baheula mah urang teh bangga ada Ali Sadikin. Aya Umar Wiradi Kusuma. Ayeuna saha? Ya. Ini barangkali. Ini kalau misalnya kemudian generasi muda tanda tanya kumaha ya kaharep? Yeah. Kumaha jeung ayeuna kumaha? Inilah kondisinya. Ya. Konsep tidak ada, tokoh-tokoh tapi masalah-masalah keseharian itu justru umumnya tidak pernah diselesaikan ku budaya-budaya yang secara jelas gitu. Gerakan-gerakan sosial budaya hari ini yang saya sangat harapkan
apakah itu dari partai politik, apakah itu dari kampus, apakah itu dari pemerintah, ada konsep-konsep budaya yang kemudian menjadi gerakan sosial budaya kekinian yang menjawab kebutuhan budaya ketika kita masuk 75 tahun merdeka. Ya. Indonesia sebetulnya lamun dina budaya luar biasa, apalagi Jawa Barat. Jadi orang teh kudu kumaha secara kreatif menjawab dan mengikuti masalah-masalah yang ada hari ini. Ini nu karunya teh untuk anak-anak muda. Oleh karena itu saya sangat menyarankan anak-anak muda itu membuat gerakan-gerakan atau semacam organisasi-organisasi budaya, komunitas-komunitas budaya, apakah itu yang langsung budaya atau seni budaya, tapi itu ikut selalu berdialog, dan hari ini yang paling mahal adalah bahwa kita harus inisiatif, harus inisiatif, entong nungguan dituntun ku batur, inisiatif. Nah sekarang salah satu tugasnya dialoglah di antara kalian, untuk anak-anak muda, apa kepentingan dan kebutuhan Anda hari ini. Kemudian ulah era orang ngundang siapa tokoh-tokoh yang dianggap pantas memberikan curahan-curahan kemampuan anak. Ya. Hari ini terus terang saja, entong boro keur barudak keur nasional oge tanda tanya rek kumaha teh Indonesia teh. Sampai ada muncul ayeuna paribasa kita teh urang teh geus asup dina zaman edan cenah. Jadi rujukan budaya nu dituturkeun ku urang. Nu mana rujukan budaya? Ayeuna teh. Ya, jadi kalau nu matak pika keungeun ya balik deui. Barudak ayeuna rek nuturkeun naon. Nah ini barangkali balik deui orang we lah. Ya, kewajiban orang ada kesadaran bersama yang antara lain ini kita sambut dengan gerakan jaga lembur. Ya. Dulu jaga lembur teh digagas ku seorang wartawan, seorang sastrawan, seorang budayawan anu ayeuna aktif di Mangle, Tatang Sumarsono. Kebetulan saya di Bandung mempunyai komunitas disebutnya Bandung Spirit. Hari Bandung Spirit itu judul di konferensi Asia Afrika. Nah di Bandung Spirit ini sok ngararumpul bangsa tokoh-tokoh mahasiswa, dosen-dosen. Nah, Kang, ieu lamun ieu ceuk Kang alus teu naon jaga lembur, akur jeung dulur, panceg dina galur. Alus pisan euy, ku aing rek dipake meunang, mangga. Nah, makanya jaga lemburnya saya bawa. Nah, jaga lembur karena apa? Karena jaga lembur ini terus terang perhatian urang ka lembur sorangan ge geus eueuh. Perhatian, tanggung jawab, berbuat yang terbaik, pengabdian, geus eueuh. Jadi hari ini saya nu keung eta. Karena apa? Karena kemajuan perubahan zaman yang didasari oleh kemajuan teknologi dan bagaimana budaya-budaya batur arasuk ke orang tanpa ada benteng-benteng yang menjaga. Urang teh narima kitu wae ya. Sementara kita ini hari ini sangat membutuhkan kudu kumaha sih Indonesia ini. Saya melihat misalnya Jepang tangguh karena apa? Karena budaya. Korea tangguh karena apa? Karena budaya. Cina muncul karena Bruce Lee terus jadi dunia karena apa? Budaya. Nah ini orang oke bisa sebetulnya di situ. Indonesia ini dengan aneka warna budaya, tapi ini harus ada. Saya merasakan, saya berpikir begini, tidak usah terlalu banyak. Ini beberapa orang intelektual, budayawan yang terkemuka kumpul, cok kumaha ieu dina budaya hari ini menjawab kebutuhan kita ke depan. Hasilnya kita tidak usah mengharapkan sesuatu yang sempurna. Hari ini rujukannya apa? Kudu kumaha urang leumpang anu di dalam skala nasional gitu, di daerah gitu, politik kieu, dina ekonomi kumaha. Nah, ini yang paling penting hari ini di dalam gerakan sosial budaya hari ini ke depan. Sesudah 75 tahun merdeka, terus terang saya melihat
potensi-potensi yang ada di Indonesia, potensi-potensi yang ada di Bandung, di Jawa Barat sangat luar biasa. Bisa orang telah jika mengibarkan bendera Indonesia akan membanggakan. Bisa. Ya. Saya melihat itu potensi bisa. Dan hese dengan bangsa hanya sok timimiti Aceh nepi ka Papua yang budayanya itu luar biasa. Kekayaan alam dan kekayaan budaya yang begitu kaya. Hese nggak ada. Dan ini modern bisa setik maju setik dalam berpikir akan berubah, ini akan menjadi perhatian dunia. Iya betul. Di sini ya. Berarti dibungkus ku kekinian ya Kang ya. Kekinian. Kok ini yang tidak pernah disadari. Iya betul. Sekarang saya ingin bertanya, di mana atau saha anu sok mengungkapkan di media, tah budaya orang teh kieu, budaya orang tidak ada. Saya juga sangat menyesalkan kenapa media tidak pernah berpikir itu. Ya. Bahkan orang ningali segala liar teh orang teh nyokot sumber teh tina media. Ya. Apalagi sekarang dengan media layar kaca yang begitu maju. Ya. Di mana orang teh dengan mudah tuh. Hari ini kita ingin melihat di Amerika non kejadian, bray. Iya. Ya. Begitu gampang masuk di kita. Tapi di urangna sendiri hari ini yang sangat diperlukan hari ini konsep budayana kumaha. Tuh, mengimbanginanya Kang ya. Iya. Nah ini barangkali yang penting dipahami oleh kita, terutama oleh generasi muda, bahwa hari ini kita sedang di dalam era perubahan. Cuman ketika dalam perubahan ini kita tidak punya konsep yang kita butuhkan. Konsep kudu nama di pemerintah secara nasional. Ini Indonesia, ini. Iya. Saya sangat menunggu itu. Kurikulumna lahnya Kangnya Iya. juga gitu. Dan saya kira sekarang kalau itu ada yang begitu, wah Indonesia bakal rame. Ya. Tapi ramenya kan beda nanti awal negara orang mah, mungkin munculnya bakal yang bagus. Tah, tapi Kang menurut Akang ya mah peran atau saran untuk pemerintah itu kan perspektif generasi muda seperti tadi yang dikatakan nu didugikeun ayeuna Kang kolaborasi nu kolaboratif sinkronisasi antara civil society dengan government, dengan pemerintahan, masyarakat dengan pemerintahan. Nah, peran apa Kang anu supaya tiki-taka lamun dinamain bae teh mah gayung bersambut yang ieu. Naon peran pemerintah anu kedah dilaksanakeun menurut Akang? Jadi supaya ada masukan Kang khususnya ke pemerintah daerah lah gitu misalkan kalau seperti ini yang Tasik. paling penting bagi saya hari ini pemahaman kondisi ini. Ya. Komo di orang-orang pemerintah sangat tidak pernah memikirkan ini. Bahwa di sini sebetulnya peran pemerintah sangat besar. Ya. Dan hari ini saya tidak usah menunggu dari pusat, daerah silahkan memulai. Ya mah contoh kenapa Bali mah teu oyang dina goncangan-goncangan gini? Karena kuat dina budaya. Ya. Nah, saya ingin dari daerah mulai. Ya, misalnya tadi kumpulkan beberapa budayawan, intelektual daerah, dia loh, tadi misalnya Tasik harus begini. Ya. Kemudian arek ditutup, tidak usah seluruhnya atau lamun kurang kene, mari kita isi. Dan ketika kita dialog, tidak usah hanya Tasik hunkul, orang misalnya di Bandung, orang misalnya dari mana. Nah, jadi Tasik itu tidak usah selalu hanya Tasik, tapi Tasik bisa berbicara untuk Jawa Barat, bisa berbicara untuk nasional bahkan. Ini hari ini sudah dibutuhkan yang begini. Ya, jadi untuk saya hari ini yang sangat penting itu adalah konsep gerakan sosial budaya yang baru. Ya, anu nyobadanan karena robahna zaman. Dan kita sadar bahwa kita lagi maju ke sana. Terus Kang peran akademisi ya Kang ayeuna. Peran akademisi Tasik teh Kang universitas teh wah di mana-mana ayeuna swasta maupun negeri gitu. Peran akademisi untuk mengikuti dan membentengi permasalahan-permasalahan di level bawah gitu kan antara masyarakat pemerintah. Perannya harus seperti apa gitu. Jadi ini saya kenapa berbicara seperti ini karena banyak peran yang tidak terserap gitu Kang. Jadi saya di sini review itu Akang sebagai tokoh nasional, sebagai sesepuh, sebagai orang tua kami karena golongan kalau misalkan kita berbicara
tentang apa namanya sektor-sektor kan, ada golongan milenial, ada kaum akademisi, ada pemerintah, bahkan ibu-ibu sekalipun seperti Akang tadi sampaikan dulu disampaikan ibu-ibu PKK peran seperti apa. Nah, ini yang paling dominan itu kan ada juga peran akademisi. Nah, coba Akang jelaskan supaya kawan-kawan cendekia akademisi mendengarkan. Nah, saya kira di sini harus ada kesadaran bahwa potensi akademisi ini di dalam hal ini sangat luar biasa. Ya. Iya, lamun mereka kumpul yang tadi dilaksanakan oleh misalnya kampus mana Ya. lalu didukung oleh oleh intelektual dari manapun, ini justru hasilnya harus dijadikan kesadaran bersama. Ini mah kebutuhan. Bagi saya ini kebutuhan, karena terus terang lamun henteu orang ngasup kenapa saya? Karena apa? Tatanan nilai ini tidak terkendali. Perubahan tatanan nilai dan tatanan budaya hari ini bisa terjadi karena apa? Tatanan nilai dan tatanan budaya di dalam kacamata saya sudah terserabut. Ini bisa dijawab ku manusia-manusia dari kampus. Tapi kalau sudah mendapat itu harus langsung dibikin jadi gerakan sosial budaya yang baru. Ya. Karena terus terang ayeuna tadi tatanan sosial, tatanan budaya sudah jelema teh geus marawa karep sorangan aing pangbenerna, aing boga komunitas kuat, ngeunah dipake nyingsiran batur. Itu ya. Hari ini justru yang penting adalah adanya konsep kesadaran bersama. Yang kemungkinan di sini peran kampus ini yang paling berpengaruh. Ya. Dominan. Dan itu kalaupun ada di mana, tapi kampus untuk daerah tertentu dia harus memberikan warna untuk daerah. Betul, Ya. Iya. Jadi bagi saya terus terang kan di sini yang paling penting berperan itu adalah kelompok-kelompok intelektual yang kebanyakan lahir di kampus. Iya, betul. Berarti sinkronisasi antara generasi muda, generasi milenial, pemerintah, masyarakat, penyempurnaan kaum intelektual ya Kang. Jadi sempurnakan konsep teh apa Kang eta teh nya? Iya, betul. Output teh gitu kan ya. Nah itu teh tadi teh sempurnakan konsep eta teh di Korea nya. Ya. Sempurnakan konsep kamu, sempurnakan organisasi kamu untuk sukses. Beli kucak teh. Ini bukan pekerjaan gampang gitu. Iya, benar. Memang capek. Tapi dari mah keur balere emang kebutuhan kita menjawab masalah-masalah. Tibatan kita nyoba praktek di dieu terus ribut bisa. Ayeuna mah babari lamun aya nu hayang edan dan geus disebut di tokoh-tokoh di Jawa mah asup urang teh kana era zaman edan teh sudah masuk. Dan palut teh pan tina zaman edan kana goro-goro. Di Sunda mah tina zaman alam pasea jadi alam bencana. Iya. Tapi anu dipika palut teh. Makanya hari ini sangat penting laksanakan tim mana mulai. Iya, betul. Ya. Siapapun yang memulai dan balik deh karena jaga lembur jadi sok orang perhatikan daerah masing-masing lamun lega teuing satasik urang ti desa Iya, betul. berapa desa mulai sama-sama tapi diri di desa nepang mahal teh silaturahmi warga kemudian naon kahayang tampung intelektual forum kaum intelektual di desa itu siapa, terus siapa nanti yang menjadi aktivis dan berperan banyak nanti di sini PKK-nya. Ya. Nah Kang, ini sekaligus closing berbicara ini tentang tadi kan kudu dibeli ku kacape Kang. Contoh lah realita gitu kan, kawan-kawan aktivis di lapangan, terus generasi muda gitu kan. Mungkin proses waktu kudu dibeli ku capek ieu teh Kang membutuhkan proses waktu yang lama sampai goals teh gitu. Nah, menyikapi Kang ieu mah supaya kadang kan namina semangat Kang turun naik geuningan Kang nya. Contoh misalkan bulan kamari mah tahun kamari mah wah concern, fokus, semangat gitu kan. Masuk ke bulan selanjutnya, tahun selanjutnya rada melempem lah, manusiawi mungkin Kang. Nah, coba Kang berikan motivasi bagaimana
panginten ieu teh Kang perjuangan gitu kan ya. Bagaimana menghadapi dibeli ku KCP ieu supaya jadi motivasi spirit tersendiri lah gitu Kang. Iya. Karena yang paling yang sangat dikhawatiri Kang, generasi-generasi muda tidak bergerak dan stuck hanya di sana saja. Karena mesinna ayeuna Kang mesin anu double teh ayeuna teh generasi muda, karena 2030 kali itu kan kita bonus demografi di angka 40% itu milenial semua Kang. Nah, jadi coba Kang sekaligus closing statement sekaligus memberikan motivasi khususnya para relawan generasi muda akademisi berikut pemerintah, bagaimana caranya konsep Jaga Lemur ini bisa terrealisasi dan menjadi benteng berbangsa dan berbudaya. Ya, dan memang begitu. Kita mau tadi mah manusiawinya lamun terus ya didinya gitu bosan. Ya. Tinggalkan we. Tapi artinya di sini konsep itu harus jelas. Kayaknya kedua tertulis. Tapi syukur-syukur kalau misalnya ada praktek di lapangan. Jadi tinggali kita perubahan tinggali ieu. Ya. Misalnya di Desaku Indah. Di dinya teh antara lain ada bagaimana kita membangun keindahan di desa dengan tanaman hias. Aya di desa itu sangat bermanfaat ketika tanaman pangan di situ menghasilkan. Kemudian juga dasarnya di sini adalah silaturahmi. Yeah. Warga itu dihangatkannya bagaimana? Anu pang mahana poe ieu teh jam urang teh di dia adalah silaturahmi. Ya. Kehangatan silaturahmi itu yang selalu membangun kreatif kita supaya orang teh teu bosan. Ya. Ada mun bosan ditinggalkeun, mun bosan ditinggalkeun. Nah, oleh karena itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang ya, itu nanti harus menjadi kekayaan kreativitas yang ada di setempat. Jadi dan kita juga harus sangat sadar, ketika kita masuk sebuah daerah, warga di situ harus mengerti potensi kami adalah ini. Kemudian masalah yang besar untuk kami adalah ini. Nah, potensi itulah yang kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Dan tadi itu yang saya katakan, jangan kita sampai hanya kita saja. Mun perlu kita undang orang-orang luar, apakah itu tenaga ahli, apakah itu aktivis, apakah itu orang-orang ilmu pengetahuan, undang itu. Mereka datangkan terus, itu akan memberi motivasi kepada kita supaya kita tetap di dalam irama itu. Ya. Gitu. Okay. Ya. Dan satu lagi, pamarentah dia kudu ditoel, lamun halus kudu dipuji. Iya, betul, setuju eta mah. Dan siapapun di situ yang aktif nu halus, abere penghargaan. Yang mal akhir tahun teh aya putra terbaik di Tasik ieu. Jadi motivasi tersendiri betul Kang. Setuju pisan. Tapi nu goreng ngasebutkeun we desa Panggorengna ieu. Iya, jadi naon namina teh berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, betul. Oke. Ada challenge. Ya, saya sangat berharap ya di Tasik siap. Sebaik-baiknya. Jadi mungkin khusus tadi yang mendengarkan, saya sengaja silaturahmi review karena sekaligus mengobati rindu bersama Kang Acil, salah satu pendiri Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia, concern di Jaga Lemur. Insya Allah Kang, kapan ke Tasik teh Kang supaya langsung ke di upload Kang? Ya, rencana saya secepatnya ya. Dan sekali lagi tadi masalah kemanusiaan disebut, tolong dijaga itu. Ya, soal kemanusiaan, sebab pan cenah dina dongeng teh urang teh bakal jadi heuras ninggalkeun alam kemanusiaan kulantaran urang asup ke alam pasea. Jadi jaga kemanusiaan itu kayak hiji, urang sensitif terhadap kondisi di lingkungan. Kedua, jaga ulah nepi ka jadi pasea antara urang jeung urang. Betul. Ya. Ya, oke, hatur nuhun Kang Acil wejangan nasihatna. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Acil, yang paling mahal adalah silaturahmi. Jadi kudu dibeli ku capek. Dan kudu dibeli ku kacape. Itu kuncinya silaturahmi dan harus dibeli ku kacape. Nah, itu proses menten Kangnya. Outputnya nanti insya Allah indah pada waktunya. Oke, terima kasih atas atensinya. Terus tonton di LHR Official bersama Kang Acil. Insya Allah
yang tadi disampaikan menjadi spirit penyemangat khususnya di generasi muda Kabupaten Tasikmalaya. Kadulur di Tasik, selamat berjuang. Selamat berjuang. Oke, jaga lemur Kang. Jaga lemur. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.